Ya, perkenalkan nama. Udah mulai belum? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lah. Ya enggak apa-apa. Udah ulang lagi. Oke, udah ayo 1, 2. Itu ya. Biarin aja itu udah pakai HP. Aku aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minjam kan nama Dimas, gue Saril, gue Hendra. Ganti. Ulang lagi. Apa gas aja. Ulang ya. Potong. Assalamualaikum warahmatullahi ngapain dipotong-potong? Kita kan pakai HP. Oh iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kenalin kita dari TB Channel, Tidak Berpendidikan Channel, dan ini adalah episode pertama. Ini orang sok ganteng, ini badan babi. Ya, jadi kenalin nama aku adalah Dimas, atau kalau bahasa Gaul nama gue adalah Dimas. Gua Saril. Yang besar. Ya, gua Saril Ramadan. Ih, anjing. Ya, Kan nama gue Ricky. Oke. Guri, aku ya Allah. Guri anjing. Ya, jadi channel ini kenapa kita kasih nama Tidak Berpendidikan Channel? Kita adalah orang-orang yang tidak berpendidikan untuk sekolah. Gue SD, dia SD, dia SMP. Ya. Jadi di sini kita baru ketemu lagi sih, baru ketemu setelah seminggu yang lalu tidak ketemu. Betul sih, betul. Ya, Sekian lama nggak ketemu ya. Ya, seminggu itu udah ada berapa jam? Udah sekitaran 200 lebih, Jam. 200-an jam. Jam. Iya. Enggak, jadi gini. Kita mau bahas apa? Nobas kita ngerokok dulu guys ya. Biar nggak selek. Udah nggak ada yang nonton, gak usah guys. Udah saling tatap-tatapan aja mukanya keringetan. Ya, jadi kita orang-orang yang punya cita-cita besar tapi kita nggak sekolah. Terus kita berusaha coba bikin YouTube, siapa tahu kita laku. Kalau nggak laku juga ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa nanti ya di like kalau ada yang nonton, di subscribe juga buat bantu kita. Bantunya banyak kali. Bantu kita orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, jadi di sini kita mau bahas-bahas tentang kita dulu. Jadi kita bertiga ini kenal, kalau gue sama dia udah kenal dari zaman kecil, gue sama dia kenal dari zaman kecil juga. Jadi kita kayak saling bahas lah kenakalan kita dulu. Jadi alright. Ngomong apa barusan? Boleh. Alright. Baik. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang punya mimpi jadi sarjana. Pendidikan tinggi dengan minim Ekonomi ya gitu. Indonesia kan begitu. Jadi gimana Bung Sahril? Apa yang Anda pikirkan? Saya sedang susah diomongin. Saya sedang memikirkan apa yang selanjutnya kita Ngomong kan. rokok lu ya. Enggak, sebenarnya kita ini orang-orang yang nggak jelas ya. Maksudnya nggak jelas itu kayak kita tuh buta sama, bukan buta sih, kita kurang update ya kayaknya. Karena jadi itu ada temen yang ngomong juga, coba deh kalian bertiga bikin YouTube kayak gitu. Yaudah kita coba bikin YouTube channel. Ya siapa tahu ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya nonton kayak gitu. Nah, cuma dari tadi nih ngulur-ngulur waktu, bingung mau bahas apa. Jadi kita mau bahas apa? Ya gini sih. Kalau aku baru pertama buat YouTube nih grogi sih menurut. Jadi dia anak TikTok. Ya, jadi gini. Kita kecil kenalnya pas umur berapa? Aku sih tahu aku nggak mau aku kenal sama dia. Tapi karena mama aku dulu dekat sama dia, kenal aku. Susah dia. Dia dulu susah, aku enggak. Sekarang aku susah. Dia pun enggak. Kebalik sekarang, ya kan? Roda putar guys. Ya. Ya. Jadi cemana lah ya kan, nikmati aja lah hidup ini dengan sebatang rokok Surya. Jangan disebutin. Nanti Ya, kita nyebutin kalau misalnya kita udah terkenal. Nah, gitu. Sensor. Tit gitu ya. Ulang. Cukup sekian, nggak ada rekod. Kan? Enggak, jadi gini ya, aku mau nanya masalah pendapat kalian. Pendapat kalian tentang pekerjaan. Apalagi kayak kita ini kan udah umurnya maksudnya umur yang memang udah harus kerja ya gitu. Cerita di sini aku hostnya ya. Boleh. Nah, jadi kalian nggak cocok pun kalian berdua jadi bintang tamunya. Jangan dihina bos, ya kan? Nanti kurus aku macam Minho aku. Enggak. Tapi walaupun kayak gini, kami nggak minta lagi bos. Paling mulung sekali-sekali. Ya kan? Betul. Nggak, jadi gini.
pendapat kalau lagi pertama kali ngerasakan kerja lah. Pekerjaan pertama kali coba cerita gitu. Kerjaan pertama aku bangunan. Bangunan jadi apa? Bangunan aku pertama jadi kernek. Heeh. Ya gitulah, karena minimnya pendidikan hanya tamatan SMP ya kan. Jadi cobalah untuk baliknya mencari kerja daripada jadi beban keluarga. Ikut aku kernet. Dari situlah aku baru merasakan hidupnya mandiri, hidup dewasa. Itu umur berapa? Itu umurku masih 18. Masih 18 ya. Ya, masih masuk remaja. Kalau kau? Ya, begitulah. Ya apa? Belum. Kalau aku kerjaan pertama aku tuh rumah makan. Makanya aku Jadi kau makan rumah? ya, enggak. Maksudnya di rumah makan bodoh hampir. Oh, di rumah makan? Ya, gitulah. Itu kerja? Cuci piring namanya. Jadi kau di rumah nyuci apa di rumah makan? Di rumah makan. Nah ya. Di rumahnya makan? Enggak. Jadi? Jangan belit-belit nanti aku tinggal. Aku belum pernah kena salto sambu di Medan. Nah, aku kerja di rumah makan dulu. Gaji aku lumayan lah ya kan. Cukup Berapa? lah. Itu beli sempak sebungkus ya kan. Tapi Tandai wak ya kawan kocak kami nih. tapi kayak mana lah ya kan. Namanya juga orang kerja pun bosan-bosan juga ya kan. Duit nggak ada, kerja iya. Susah lah, pokoknya untuk makan aja cukup udah jadilah ya kan. Sehari makan sehari berak. Ya, inilah kawan aku yang paling sukses sekarang. Katanya. Katanya bulan depan dia mau beli mobil. Amin. Dia sekarang jadi apa dia? Kerjanya apa, Mas? Kerja apa? OB. Hobi. Dia mau niru-niru Yonglek. Itulah. Itu jadi rapper ya kan, baru jadi Uus. Anak Didi Uus ini. Yang salah kalian. Jangan gitulah, itu panutan, woi. Ya, kan gue bilang anak Didi Uus. Iya. Ya mukanya. Ya, Mukanya aja macam buat Uus. Uus. Nggak tahu kalian. Makanya kalian sekali-sekali main ke Kerinci di sini. Kerinci itu di Pekanbaru. Jangan kota Kerinci aja kalian tahu Oh ya. ya, kami tetap di Kerinci ya. Nggak ada yang peduli juga kita di mana. Tetap di Kerinci udah lama dari kecil Iya. sampai sekarang. Enggak, jadi Nggak kemana-mana. Sukses pun tidak. Sukses pun tidak. ada ini ada apa ya? Kalau dari kota kita terbilang kota yang kecil. Kota kita bukan kota yang terlalu diekspos, bukan kota yang terlalu besar. Kita nggak punya stadion, kita cuma punya lapangan bola satu. Kita kalau dibilang bandara kita nggak punya, kita punya bandara ada tapi di kota Pekanbarunya. Pekanbaru itu ibu kota kita, jadi kita ini kayak tinggal di kabupaten lah, gitu, di kota kecilnya. Nah, kita itu dari kecil itu kita udah di sini. Cuma aslinya kita memang bukan orang sini. Nah, kebetulan kalau dari aku sendiri tuh kayak aku nggak biasa ngomong gua biasanya. Gaskeun. Iya, jadi kayak gini. Gue tuh biasanya tinggal gue lahir di salah satu kota jauh lebih kecil. Dan akhirnya ngikut keluarga yang ngikut nyokap bokap ke sini gitu. Akhirnya dulu gue kenal sama orang. Dia juga lahir nggak di sini ya dulu? Ya, aku di Jakarta. Lahirnya di Jakarta dia dulu, cuma terbuang lah sampai ke sini ke kota kecil ini yang menurutku nggak terekspos ya, karena jarang banget ada ibaratnya kayak kebakaran atau apa. Itu juga kalau ada yang datang tuh kayak kebakaran hutan waktu zaman asap kemarin kayak gitu. Ya selebihnya nggak ada kayak gitu. Dan ya ada yang unik sih sebetulnya. Nunggu apa ditanya? Iya dong. Oh ya, nunggu ditanya. Iya, Nggak jelas hostnya. jelas. Dari awal bilangnya aku host ya kan. Sekarang cerita masa lalu sendiri dah. Enggak jadi Awak jadi sedih dengarnya ya kan. Cuman lah. Saking sedihnya nggak bisa ngomong apa-apa awak ya kan. Udah meratapi nasib aja sekarang. enggak jadi kau lahir di mana? Kalau aku lahir di Pekanbaru, ya kan. Cuman karena Itu pun dia tahu karena nengok KTP-nya itu, makanya bilang gitu. Pekanbaru karena kota besar ya kan. Cobalah lari ke Kerinci, kota baru ya kan. Masih hutan-hutan dulu. Iya. Berpeluang untuk jadi sukses mungkin, ya kan. Rupanya Nyatanya jadi gembel juga di sini. gembel juga. Udah lama di Kerinci. Dulu kami di Kerinci nih, biar tahu kalian ya kan. Masih plastik semua sini. Kami yang mengutin. Yang bikin aspal aja bapak kami. Yang salah kalian. Saya pengen tahu ya.
Klan itu siapa? Nggak ada yang nonton masalahnya. Enggak, kita kan berdoa aja. Iya. Rezeki itu udah ada yang ngatur ya kan, Boy? Jadi ibaratnya kita bertiga ini apa ya? Kalau misalnya dibilang public figure, kita itu adalah 3 orang yang Kalian tahu, abis orang nyanyi, ya kan? Itulah kami kerjaan kami, menguti botol. Biar tahu kalian. enggak. Jadi gini, kalau dibilang menguti botol, emang gue pernah. Pernah Cok, sama Yogi gila itu. Kapan? Sekali. Pas kamu dari Yogi gila nggak tuh namanya? Oh iya, tahu Yogi yang sering joget-joget nggak jelas itu ya. Iya. Tahu. Oke, jadi gini, kalau kerjaan tuh aku pertama kali kerja memang kerja bangunan ya. Oh itu sakit. Ini jadi buat kalian ya yang mungkin kaum tidak berpendidikan, mari kita bersatu dalam satu squad. Jadi gini, Squad TP. iya. linknya ada di bawah ya. Link apa bodoh? Gak ada link. Tapi squad. Iya, orang gitu cuma iseng-iseng aja. Ya, kalau yang nggak ada pendidikan mau kerja bangunan tinggal telepon nomor ini ya. Ya. Nomor yang mana? Nomornya ada di deskripsi. Di deskripsi. Ya. Oke. Apa sih? Oh enggak. Enggak. Kan mana tahu ada yang mau daftar jadi tukang bangunan kan? Bisa lah. Jadi kalau kalian butuh pekerja-pekerja keras, ada kita bertiga, ahli di bidang angkat mengangkat, Boleh. ahli di bidang dorong mendorong, ahli di bidang lihat melihat. Lengkap kami semua di sini. Lengkap. Oke nggak tuh? Ya jadi bayangin aja nih kayak kita sekarang tinggal nih di tempat yang benar-benar kecil ya. Ya setidaknya Cukup lah buat tidur. ya, cukup lah. Karena tuh dari ini jujur kita tuh cuma pakai satu mic. Ini satu mic ya, mic tuh. Satu mic buat bertiga. Bayangin tuh. Jadi kalau audionya jelek maaf ya. Terus kita juga tuh kameranya pakai HP karena kita tadi gara-gara disaranin bikin YouTube makanya kita coba bikin YouTube. Kayak gitu. Dan Jadi ini ceritanya maksa lah ya kan. biar iya dapat kita duit. maksa, bukan dapat duit. Oh enggak. Terkenal dulu baru dapat duit. Terkenal dulu ya. Iya kayak Bang Marcel. Bang Marcel itu orang yang pertama kali ngangkat apa ya? Ngangkat sebuah opini, bukan opini sih, tapi kayak ucapan yang dia bilang itu kita itu apa-apa selalu dihantui dengan pendidikan. Kenapa? Karena kerja sekarang mau kerja jadi di toko pun ya kita butuhnya ijazah atau sarjana. Sementara kayak orang-orang kayak kita ini yang tidak berpendidikan ini nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi ya kerjanya kerja berat. Kita pengen sekolah ekonomi lemah kayak gitu. Dan kalau untuk umur segini kita mau sekolah lagi terlalu menyusahkan untuk orang tua. Jadi kayak menurut kita dengan kita bekerja kita bisa kuliah, kita bisa sekolah, tapi masalahnya karena kita tidak mempunyai penghasilan yang cukup, jadi kita tidak bisa melakukan itu. Makanya kita dapat mengurangi beban keluarga. ya paling nggak kita bisa ngurangi beban keluarga lah gitu. Ya kita ibaratnya orang-orang ini kita itu orang-orang yang tidak berpendidikan tapi punya cita-cita sarjana kayak gitu. Ya. Kami dulu bayang nengok apa? Nengok intro warkop. Jadi gini lah ya kan. Sekolah tidak tapi pengen sarjana. Ya ceritanya nembak lah ya kan. Emang dulu kayak gitu? Hah? Emang kayak gitu dulu? Enggak. Ini YouTube loh. Nanti kalau dia nonton kita ditangkap polisi loh ngomong-ngomong bawa nama artis. Enggak masalah lah. Kenapa? Ya, skip. Bisa potong. Tetetet. Enggak, jadi ini video kita nggak bakal kita potong karena kita pakai HP. Ih, Ya kayak mana mau motongnya bodoh? iyalah. Bang Indro. Om lah. Oh ya, Om Indro. Intro. Ah. Jangan lupa sama kami walaupun kami nanti ditangkap. Jangan lupa, emang dia kenal kita. Ya aku pecinta nonton Warkop DKI dulu. Ya aku juga, aku suka yang maju kena mundur kena. Ya itu paling enak kali tuh. Itu bukan enak, cuman itu yang dia tahu. Enggak, ada satu lagi yang ini yang dia ada yang pokoknya itu almarhum Om Dono itu duduknya di koper, tapi kayak di mobil. Apa ya namanya itu judulnya aku lupa pokoknya ada gitu. Dulu aku nonton terus ada yang satu lagi enak dong atau apa gitu judulnya. Iya enak dong. Iya kan, film Warkop dulu film Warkop dulu. Iya betul. Aku lahir tahun 2001, jadi nggak ngerti aku tahun 90-an. Diam aja ya kan, nikmati aja. Padahal ada yang bawa kau. Hah? Iya. Soalnya aku paling tua di sini. Ya jadi kita punya cita-cita. Cita-citamu apa?
Kalau cita-cita aku Ini buat apa? Oh, coba balik. jadi polisi ya. Jadi polisi. Cuman sekarang udah berubah jadi orang kaya. Itu aja sih. Orang kaya bukan cita-cita, bodoh. Ya cita-citaku itu jadi orang kaya. Gak ada yang lain. Aku tanya aku. Tanya aku dulu. Mau ditanya nggak tuh? Iya, iya, jadi Bosnya jahat kali. Enggak ada otaknya. Nggak adil. Nanya satu-satu. jadi cita-citamu apa? Aku berencana ya. Hmm. Tapi kalau nggak dikabulkan ya nggak masalah. Jadi gigolo. Ih, anjing. Aku pencinta jodi, Jo. untuk untuk di bawah 18 tahun kita nggak tahu cara sensor itu kayak gimana, kita nggak punya alatnya, jadi Jadi skip aja. skip. Kira-kira nggak tahu bisa Lupakan. ditranslate di bawah. Ada. Apa yang ditranslate? Ini kan ada bahasa Inggrisnya. Gak ada. Balik. Ya jadi kita punya cita masing-masing. Ya, tapi yang utama cita-cita kita Kau adalah. apa? Hah? Kau cita-citamu apa? Kan dari dulu aku cita-citaku pengen jadi artis. Oh iya. Tahu? Intinya aja Kalau aku cita aku dulu jadi polisi. yang polisi. Halo. Dan ditanya. 18 plus nggak boleh dengar. Lanjut. Golo. Jangan disebut. Jangan disebut, bodoh. Nggak ada sensor, nggak ada sensor. Bahaya YouTube. Skip ya. Kita ditangkap nanti nggak boleh. Oh ya, skip. Karena Indonesia hukumnya ketat. Iya. Jadi enggak, sebenarnya kalau untuk cita-cita itu selain jadi artis, dulu gue pengen tuh kalau seandainya gue bisa masuk ke hukum, gue pengen jadi pengacara waktu itu. Tapi karena berhubung kayaknya nggak cocok, ya udah sekarang jadi jadi artis tapi nggak jadi kayak gitu. Ya gimana aja mau jadi pengacara ya kan? Iya. Terus gue juga kalau ada yang nonton nih, ya gue udah coba ngelamar kerja dan gue coba nanya-nanya waktu itu untuk orang-orang yang tidak berpendidikan kayak kita gini tuh bisa nggak sih untuk kerja kayak di industri gitu. Kayak gitu. Jadi hari ini di tanggal ini pertama kali kita buat tanggal 2 April ya. Jadi kita itu coba ngajuin lamaran ya. Kok ngapain? Biar terekspos. Biar nampak paling girang gitu ya. Udah tunggu, ngomong. Ya jadi kita itu awalnya pengen Yakin ditonton nggak nih? yakin nggak yakin aja udah. Jadi itu awalnya tuh kita pinginnya itu kayak apa ya? Malas jadi ya. Jadi enggak gue pernah masukin CV ke Rans Entertainment ya. Karena waktu itu lagi ada lowongan. Bukan waktu itu, baru kemarin sih ada lowongan. Jadi gue coba masukin tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Udah beberapa kali belum ada jawaban juga kayak gitu. Karena ya gue sadar juga karena kita di situ minimalnya SMA atau SMK kayak gitu. Sementara gue berpendidikannya pun rendah, gue cuman SD doang. Ini SD doang dan ini SMP kayak gitu. Jadi kayak ya kurang, dan kita juga kayak karena kota kita kecil, Iya banyak kurangnya sih. banyak kurang. Kita komunikasi berkurang, maksudnya komunikasi kita kurang itu beda lah hidup di ibu kota sana kayak gitu. Jadi kayak pingin mengajukan bakat kita nggak bisa karena terlalu jauh, dana yang terlalu tinggi, apalagi kayak sekarang COVID, justru kita lagi susah banget untuk nyari kerjaan. Intinya sekarang tiga-tiga nih nganggur ya. Nganggur. Dan kita butuh kerjaan. Soalnya kerjaan, komen ya nomor HP-nya. Ih, ada yang komen juga. Enggak ada. Masuk Telkomsel Anda memenangkan Pancasila. Ambil aja untuk Telkomsel. Jangan gitu, Iya, nggak boleh. Iya, jadi itu dosa, biar tahu. ditangkap bodoh. Oh, iya. Sekarang tuh hati-hati. Skip. Pantai. Oke. Iya, jadi udah, kita mau bahas apa lagi? Oke, jangan lupa like, subscribe. Subscribe. Oh ya, subscribe. Udah, like dan lupa subrek. Subscribe. Udah, jangan diulang-ulang. Iya. Ya, jadi mohon maaf atas kekurangan video kita dan mohon maaf juga Kalau ada salah-salah kata, dan maaf. kita minta maaf juga. Ini kita cuma buat hiburan, cuma buat ketawa-ketawa bareng. Dan yang satu lagi, ini juga kita buat untuk apa ya? Untuk didengar lah gitu. Masih banyak orang-orang yang tidak berpendidikan dan pengen untuk ngerasain kerjaan yang mungkin ada di bidang mereka. Jadi kayak ada orang yang tidak berpendidikan, dia tidak kuliah di dalam jurusan tersebut. Contoh kayak mungkin
komunikasi, ada sarjana komunikasi dan ada yang tidak, tapi ada yang tidak memiliki titel sarjana ini dia bisa untuk komunikasi atau maksudnya mengerjakan kerjaan yang didapetin harus dari titel itu kayak gitu. Jadi untuk para petinggi atau mungkin para orang-orang yang mencari tenaga, banyak kok di Indonesia ini yang nggak terekspos kayak gitu. Banyak. Jangan yang kita nilai itu hanya sekedar dari pendidikan kayak gitu, karena di Indonesia ini nggak semuanya orang mampu untuk melakukan pendidikan ataupun dibilang ada beasiswa kayak gitu. Kalau dia beasiswanya dapatnya cuman ya kuliah misalnya, tapi dia nggak punya jasa semua kayak gimana kayak gitu. Dan mengharapkan dari orang tua kan nggak mungkin karena ekonomi lemah. Jadi pesan gua kayak gini, kalau misalnya emang butuh orang untuk kerja, coba cari yang benar-benar maksudnya dia membutuhkan kayak gitu loh. Karena ini gue curhat dari pengalaman. Oke. Waktu itu lanjut sendiri ya. enggak. Jadi waktu itu ada orang yang nawarin kerjaan gue terima gitu karena kerjaannya di dia kan karena gue kan berpengalaman di manajemen. Gue mengurus manajemen dan gue juga mengurus beberapa aplikasi untuk ratusan host di platform ya. Nah, di situ gue ditawarin kerjaan, tapi karena gue minim pendidikan, gue ditolak dan diterimalah yang berpendidikan ini. Kenapa? Karena dia memiliki pendidikan. Padahal kerjaan dia sama kerjaan gue dibandingin ya, masih bagus kerjaan gue. Jadi cobalah, banyak orang yang punya skill yang kalian gak tahu gitu loh. Orang-orang yang punya skill ini kalian gak ngeliat. Oke, inilah curhatan hostnya. Gak, jadi Itu yang kesindir jangan sakit hati, oke? Nggak, ini nggak menyudutkan, nggak menyindir siapa-siapa, paling nggak kita coba Untuk menyemangati yang lain. iya, kita coba nyemangatin orang-orang di luar sana yang mungkin ya sama kayak gitu, yang mereka ingin bekerja tapi tidak berpendidikan gitu. Kalaupun ada yang ngejudge atau ada yang kayak bilang, ya makanya lu sekolah gini, gimana dia mau sekolah kalau ekonominya nggak ada kayak gitu. Ekonomi sabun. Bodoh. Ekonomi sabun gitu. Nggak ada ekonomi bukan berarti bukan nggak berusaha ya. Iya. Cuman memang ekonomi itu bukan apa ya namanya. Iya, karena ya kata-kata yang selalu gue inget itu. Iya, kata-kata yang selalu gue inget itu dari dulu. Kita kuliah udah pasti kerja apa enggak gitu. Ya, nah, betul. gue kerja karena gue tahu dengan gue bekerja gue otomatis bisa kuliah kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi buat kalian buat kalian durasi. apa kita bukan TV, kita HP. Ya, jadi Biar kayak di TV ya. jadi buat kalian Dari semua tetap ujungnya. semangat, yang nggak punya pendidikan tetap cari kerja, jangan putus semangat ya. Ini dari kita bertiga tidak berpendidikan. Oke. Ya. Yang begadang kurangi begadang. Karena kita aja yang boleh begadang kayak gitu. Karena kita pengangguran. Ya, bentar lagi kita tidur karena besok nganggur takut kesiangan. Ntar lagi mau tidur, besok kesiangan karena Iya. kita pengangguran. Nah, jadi mohon maaf banget kalau salah-salah kata, audio kita kurang jelas karena kita cuma pakai satu mic, dan video kita kurang bagus gambarnya karena kita cuma pakai handphone dan itu satu kayak gitu. Jadi Handphonenya Vivo. jangan disebut. Nanti kalau kita udah sukses baru boleh. Jadi jadi nggak apa-apa sekali-sekali. Siapa tahu didengar. iPhone triple X. Apa setan? iPhone triple X dong. Nggak masuk. Nggak masuk. Kita nggak cukup, nggak bisa beli itu. Jadi Besok aku jual burit lah. ih, anjing ini. Enggak. Jadi mohon maaf kalau videonya kurang bagus karena kita cuma pakai satu handphone dan ini nggak bakal diedit, nggak ada dipotong-potong juga. Oke, itu dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus buat para kaum tidak berpendidikan. Goodbye.